Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan IMA semua. Salam sehat dan semangat untuk kita semua pagi ini. Nah, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pagi ini, di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan sharing secara virtual gitu. Alhamdulillah ada Allah yang menguatkan, alhamdulillah ada Allah yang mengizinkan, sehingga apa-apapun aktivitas kita didorong gitu untuk berjuang dan belajar bersama di sesi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Safira, biasa dipanggil Tiara, selaku inisiator dari komunitas Institute of Muslimah atau yang disebut dengan IMA, pun sekaligus sebagai moderator pada sesi kali ini. Nah, sekilas tentang komunitas IMA atau Institute of Muslimah, mungkin di sini baru ada yang tahu ya. Jadi komunitas IMA sendiri merupakan ruang belajar gitu untuk para muslimah yang ada di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang fokusnya adalah ke pendidikan gitu. Jadi gimana caranya kita meningkatkan keilmuan gitu, terutama dalam hal pengembangan diri, kemudian bahas juga terkait pernikahan, parenting, dan sebagainya. Nah, kegiatannya saat ini adalah secara online, sehingga bagi teman-teman yang mau ikut, boleh banget untuk join karena kegiatannya juga free. Nah, sebelum kita melaju ke sesi selanjutnya, mari sama-sama kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, insya Allah kita akan memasuki acara inti, yaitu sharing session dengan topik Knowing the Best of You. Kenali diri, optimalkan potensi agar maksimal dalam berkontribusi. Nah, sekilas ya intermezzo ya. Jadi kenapa sih topik ini tuh diangkat? Jadi diangkatnya karena memang ada kegelisahan gitu dari para muslimah gitu tentang dirinya sendiri, yaitu belum merasa dikenal dirinya secara utuh, apalagi akan potensi, kelebihan, kemampuan, dan sebagainya. Nah, salah satu indikatornya apa? Yaitu merasa diri biasa-biasa aja and nothing special gitu. Padahal ya, kita tuh punya loh sesuatu yang unik di dalam diri kita gitu. Kemudian kita juga merasa bahwa hidup tuh mengalir gitu aja, ikut arus aja di keseharian kita, di aktivitas kita itu. Tidak merasa berbinar-binar dan bersemangat gitu sederhananya. Nah, ternyata menariknya hal ini juga divalidasi gitu dari hasil survei kecil yang dilakukan. Misalnya pada saat teman-teman isi form pendaftar kan ada survei kecil-kecilan tuh. Nah, hasilnya itu sekitar 87,2% yang merasa bahwa dirinya tuh belum yakin akan pengenalan dirinya secara utuh gitu. Kemudian 12,8% itu masih dalam proses pengenalan dirinya secara dalam. Dan yang paling menarik adalah 0% atau tidak ada yang benar-benar yakin bahwa aku tuh memang benar-benar kenal loh dengan diriku sendiri. Menarik ya gitu, sehingga akan kita kulas gitu, akan kita bahas satu persatu tentang apa sih pentingnya mengenal diri, manfaatnya apa sih, dan bagaimana caranya gitu. Sehingga mungkin kita nanti akan mulai ketemu gitu muara akhirnya atau proses pengenalan diri ini sebagai bagian dari proses bertumbuhnya kita. Karena sayangnya gitu kita diberikan kesempatan yang panjang gitu untuk hidup, maka manfaatkan itu dengan baik. Masya Allah. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita. Selamat datang Mbak Dinar. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Mbak? Waalaikumsalam. Apakah suara saya masuk ya? Cek. Masuk Mbak Dinar, tapi agak kecil. Oh, sebentar. Masih kecil? Cek. Sekarang udah aman. Okay. Kalau di saya sudah aman. Insya Allah sudah aman. Baik. Terima kasih banyak Mbak Dinar karena sudah mau bersilaturahmi dan mau jadi narasumber di IMA. Kami sangat senang sekali Mbak Dinar. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama ya dan dapat manfaatnya. Nah, sekilas tentang Mbak Dinar ini sendiri, jadi Mbak Dinar ini merupakan ibu rumah tangga ya, satu orang anak
yang nyambi dengan banyak sekali kegiatannya gitu. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, itu dari Bachelor of Applied Science, kemudian beliau sangat menyukai dunia komunitas, pembinaan, dan pengembangan diri. Kemudian selain itu, beliau juga merupakan founder dari komunitas calon emak milenial yang membahas tentang materi atau catatan belajar nikah dan pranikah. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan business owner dari Dapur Sugema yang perjalanannya membuka food court dan catering yang memberdayakan ibu-ibu di sekitar tempat tinggal, Masya Allah ya. Kemudian tidak hanya itu, pun beliau sebagai project manager dari Talent Mapping Talk, termasuk juga membersamai UMKM atau personal yang sampai di titik tertinggi dengan coaching, grounded business coaching, dan masih banyak lagi pengalaman lainnya. Nah, kalau dilihat dari asesmen minat bakat atau kelebihan Mbak Dinar yang saya kepo dari Instagram beliau, yang pertama itu Masya learner Allah. gitu. Itu seorang pembelajar yang sangat suka belajar gitu. Jadi yang membuat Mbak Dinar berbinar-binar itu dengan belajar gitu. Selain itu energinya juga bikin sesuatu, belajar sesuatu, riset sesuatu, serta arrange sesuatu. Nggak heran ya kalau beliau ibu rumah tangga dengan potensi beliau menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, nanti kita bisa belajar banyak dari beliau. Udah pada penasaran nih kayaknya Mbak Dinar. Udah penasaran teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti mau ada yang bertanya, silakan ya disiapkan pertanyaan, nanti boleh ditanyakan setelah sesi ini berlangsung. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Nina. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Tiara. Oke. Salam kenal teman-teman IMA semua. Ini saya coba ganti background tapi nggak bisa ya. Nggak apa-apa Mbak. Kayaknya kameranya deh. Iya. Nah, ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah yang maha tinggi lagi maha meninggikan. Allah yang maha luas lagi maha meluaskan. Allah yang maha lapang lagi maha melapangkan. Ya. Salawat serta salam kita curahkan ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Terima kasih Mbak Tiara atas kesempatan kolaborasinya gitu ya. Pagi ini hari Sabtu mungkin ada yang sudah menikah. Hadir. Banyak Hadir yang belum ya. menikah Mbak. Oh banyak yang belum menikah ya. Kemudian orang lain jalan-jalan nih, kita ada di rumah gitu ya, bisa buka laptop, buka komputer gitu ya, kita ngobrol bersama. Ini kesempatan yang luar biasa sekali gitu ya. Di akhir zaman gitu ya teman-teman, kita bisa saling berkomunikasi yang lekang oleh jarak gitu ya, jauh sekali, tapi kita bisa berkumpul gitu ya, sama Allah dikumpulkan di dunia maya ini gitu ya. Insya Allah mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa ketemu secara offline ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin kali ini kita mau cerita tentang kenal diri ya. Siapa di sini yang masih bingung tentang dirinya sendiri? Ayo, ada yang mau sharing? Teh Alifah, boleh Teh? Gimana Teh? Kok apa yang Teteh rasakan? Bingungnya bagaimana? Eh, Gelisahnya di mana? Terus ngerasa nggak percaya dirinya sebelah mana? Boleh sharing Teh Alifah. Ini karena kita sedikitan ya. Oke, 25 orang lah. Kita open sharing aja teman-teman nih. Sayang sekali kalau nggak kita manfaatkan. Sayang sekali kalau teman-teman nggak dapat apa-apa di 2 jam ke depan. Silakan Teh Alifah. Sharing Teh. Oke, halo Mbak. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Alifa dari Bima NTB. Nah, mengenali diri sendiri, kadang-kadang kalau dibilang udah kenal ya udah, tapi kadang-kadang kalau ketemu sama satu kondisi yang baru, itu kadang ngerasa kayaknya bukan ini yang saya mau gitu. Nah, misalnya kayak gini Mbak, saya kan soal kerjaan misalnya, pertama mau jadi guru nih, nah setelah dijalani ternyata kok enakan jadi ini, jadi pengusaha, pembisnis gitu. Kadang-kadang ngerasa ini diri maunya apa sih sebenarnya. Nah, di situ cara nentuin prioritas tuh gimana, terus cara kita supaya paham sebenarnya kita mau apa tuh seperti apa. Itu aja sih Mbak.
Oke, gitu ya. Kita kadang suka ini ya, udah nyobain ini kayaknya enakan yang kemarin deh gitu ya. Terus pengen ada lagi yang ini atau bahkan ngelihat rumput tetangga gitu ya. Lebih hijau, ih pengen juga deh kayak gitu nyoba Yang lebih yang adem. baru gitu ya. Oke. Siap-siap Teh Alifa, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ada yang merasa hari ini tidak tenang, aduh aku ngapain ya gitu ya. Mungkin Teh Fanya silakan atau Teh Risma. Ini jadi teteh-teteh ya. Kalau di NTB apa kakak ya? Kak Fanya. Kakak boleh, teteh juga boleh supaya ada nuansa Jawa Baratnya. Jadi Sekali-sekali teh. enggak. Silakan Teh Fanya. Boleh sharing kenapa teteh bisa nyangkut di kelas ini teh? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fania Yuniar, asal Bima juga, dan alhamdulillah salah satu dari IMA. Oh ya. Ya, gimana nih Teh Fanya dan teman-teman IMAH nih? Kok pengen kenal diri sih gitu? Mungkin berawal dari keresahan diri ya. Ya. Maksudnya teh kayak banyak hal yang ingin dikerjakan, rasanya tuh pengen kerja banyak hal, kayak merasa bisa banyak hal. Pas di hari hanya, jadi bingung lakuinnya yang mana duluan, mana prioritas utamanya. Jadi karena bingungnya akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya stres, kepikiran, kok jadi nggak ada semangat lagi akhirnya jadi gitu. Kayak bingung diri ini nih maunya seperti apa sih gitu. Saya ikut beberapa misalnya seminar-seminar yang mendukung gitu kan. Tapi tetap aja jadinya kebingungan karena mungkin kebanyakan informasi yang masuk akhirnya bingung sendiri. Oke, betul. Ini nggak kerja apa-apa. Betul. Jadi bingung ya, terus mulainya dari mana gitu ya. Kita tuh sebenarnya orang lain tuh ngasih tips banyak banget, kasih info banyak banget. Terus cocok nggak sih sama kita gitu ya. Jadi bingung nih mulainya dari mana. Oke, ada lagi yang mau share keresahan-keresahannya? Silakan. Yuk, sebelum kita masuk ke materi yang lumayan agak mikir, enggak deh. Oke, satu orang lagi lah. Silakan. Boleh Teh Tiara bantu ditunjuk siapa? Oke, boleh ya. Ke Ainun Rabiah. Boleh. Silakan. Silakan. Kak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sorry nggak buka kameranya, soalnya belum mandi. Oke, kalau soal belum mengenal diri sampai sekarang, bisa dibilangkan belum mengenal diri sepenuhnya, karena masih ada part-part bagian diri itu yang masih membingungkan diri sendiri. Kayak contoh, kalau sudah menetapkan plan A misalnya, tapi tiba-tiba terdistrak sama plan B, plan C, plan D, dan plan-plan yang lainnya. Dimana kadang selalu mempertanyakan diri sendiri juga. Kayak, kok bisa ya mendadak seperti itu? Sebenarnya apa sih yang diinginkan? Kalaupun saya menginginkan hal itu, kenapa hal itu tidak membuat saya benar-benar ingin mendapatkan hal itu? Lantas apa sebenarnya? Kayak pertanyaan seperti yang selalu muncul di usia-usia yang sekarang ini. Nah, saya kira cuma itu aja, Mbak. Oke, siap. Terima kasih ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah sharing. Insya Allah ya kita akan mungkin saya juga sharing aja ya gitu ya, pengalaman, pembelajaran gitu ya, yang sudah saya dapatkan dari guru-guru saya gitu ya, dari senior-senior saya gitu ya. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng gitu ya. Di sini mungkin saya pakai talent mapping mungkin ya, bahasanya talent mapping karena mungkin tools yang lain tuh banyak sebenarnya untuk mengenal diri. Cuman untuk saat ini saya pakai bahasa talent mapping. Oke, teman-teman, saya bisa izin share screen ya, Teh Tiara. Boleh, Teh Dinar, silakan. Sebentar.
Nah, setuju ya teman-teman kalau misalnya manusia itu dinamis ya gitu ya. Proses mengenal diri kita tuh ternyata panjang banget gitu ya. Teh Tiar juga sudah menikah dan punya anak juga ya Teh ya. Iya, betul. Nah, sebelum punya anak mungkin ya, sebelum menikah kita sudah merasa kenal dengan diri kita. Wah, aku nih udah pede nih. Aku seorang perempuan, punya bakat, punya potensi, mau kontribusi, mau berkeluarga nih, udah siap nikah, mau kontribusi nanti kalau suami aku mau kontribusi di bagian mana nih, mau memaksimalkan potensi bagian mana gitu ya. Bahkan kita tuh punya mimpi bersama dengan suami. Aku sebelah mana nih gitu kan. Jadi ketika kita sebelum menikah, kita wajib kenal diri kita. Minimal kita tahu apa yang bisa bikin kita happy gitu ya. Karena ternyata perjalanan panjang kehidupan ini ada up and downs-nya gitu ya. Kita perlu menyelamatkan diri kita dulu gitu ya sebagai seorang istri gitu ya, karena ini ngomonginnya sebelum nikah. Sebagai nanti gitu ya akan jadi calon seorang istri, kita perlu nyelamatin diri kita sendiri dulu karena nanti kita akan jadi rumah gitu ya. Jadi rumah, ya, bener ya. Oke. Jadi rumah, jadi tempat pulang gitu ya, jadi tempat sharing suami dan anak-anak kita gitu ya. Jadi aduh gitu ya kalau kita bingung, aku tuh sebenarnya happy-nya gimana sih gitu ya. Pertama minimal itu dulu deh gitu ya. Aku tuh kalau sedih biar move on-nya tuh kayak gimana sih gitu ya. Aku tuh kalau lagi patah hati, lagi futur, itu tuh berapa lama ya gitu. Minimal kenal diri sebatas itu dulu deh gitu ya. Kenal diri kalau misalnya aku down, gimana sih cara ngendaliin aku gitu ya. Kalau misalnya aku marah, gimana sih cooling down-nya gitu ya. Ngedinginin laginya gitu ya, bikin happy-nya gitu ya. Minimal itu dulu gitu ya, teman-teman. Dari sana mungkin kita siap berpartner dengan siapapun. Jadi ketika kita berpartner, kita nggak jadi radikal bebas. Jadi ketika kita berpartner, kita siap berkolaborasi. Kita punya potensi, kita bisa mengendalikan diri. Oke, yuk kita bekerja sama gitu ya. Kita mau kemana? Berbeda dengan kita yang belum kenal diri kita, pengennya diemong, pengennya dibahagiain orang lain. Wah, kita menggantungkan semua kebahagiaan kepada orang lain. Padahal suami kita aja bingung, kamu tuh sebenarnya pengennya dibahagiainnya gimana? Lah kita juga bingung, belum ketemu. Pokoknya pengen sama kamu. Wah, gimana mau maju gitu ya. Suami kita ngurusin kita melulu, ngurusin saya melulu gitu ya. Suami saya ngurusin saya melulu gitu ya. Aduh gitu. Gimana mau next ke visi misi keluarga berikutnya gitu ya. Toh kita dengan diri kita masing-masing aja belum beres gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih single, inilah saatnya teman-teman mengenal diri di hal-hal terkecil gitu ya. Gitu. Nanti gitu ya setelah punya anak akan beda lagi gitu ya. Kita akan ngalamin kenal diri lagi. Kita tuh tipe seorang perempuan yang dikasih anak yang baby blues kah? Yang ngasuhnya betah nggak gitu ya, yang ternyata aku tuh ternyata energinya tuh lebih besar beberes deh ketimbang ngasuh. Aduh aku tuh ternyata stres banget ya ketemu bayi gitu kan, beda lagi. Jadi sekarang mungkin ya hari ini teman-teman camkan bahwa kita ini pembelajar gitu ya. Apapun nanti ada kondisi di depan kita mampu belajar. Siapapun nanti yang membersamai kita itu adalah partner belajar gitu ya. Itu yang harus dicamkan gitu ya. Oke, kita mau pembelajar gitu ya. Karena banyak sekali Pak teman saya hari ini yang harus keluar masuk psikolog, yang harus keluar masuk psikiater karena shock gitu ya. Teman-teman yang awalnya mungkin di kampus, di sekolah dibentuk, di rumahnya bahkan dibentuk menjadi seorang individu yang kuat, yang ideal gitu ya, sehingga dikembalikan lagi ke rumah itu shock berat gitu ya. Aduh ternyata aku tuh harus berpartner dengan orang lain yang dia bahkan nggak ngerti aku gitu ya. Ya diri sendiri aja tidak bisa men-storytellingkan dirinya seperti apa gitu ya. Aku bahkan dipartnerkan dengan bayi kecil yang nggak ngerti aku gitu ya, diceritain aja dia nggak ngerti gitu ya, aku harus bagaimana gitu ya, seperti itu. Jadi
camkan pada diri kita bahwa kita ini adalah pembelajar, gitu ya, perempuan pembelajar dengan siapapun, dimanapun, bertemu siapapun, mereka adalah gurunya, kita siap belajar. Nah, baik. Semua sepakat ya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan, gitu ya. Nggak ada misalnya Teh Fanya apa gitu ya. Enggak, semuanya sama, punya uniknya gitu ya, punya sisi uniknya gitu ya. Punya sisi potensi, bahkan mungkin ada ternya gitu ya. Ada teruniknya, ada terkuatnya gitu ya. Itu sengaja Allah kasih supaya berkolaborasi gitu ya. Supaya bisa saling melengkapi dan saling menguatkan gitu. Untuk bahasan hari ini. Oke, lanjut. Nah, ini kutipan dari guru saya, Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Kita tidak dituntut untuk melebihi batas, ya, yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi kita sudah Allah kasih potensi, sudah Allah kasih bekal gitu ya, sudah Allah kasih rezeki gitu ya. Dan jadi jangan membebani sesuatu yang tidak Allah bebankan. Jadi jangan gusar gitu ya, jangan gelisah dengan apa yang rezeki yang Allah kasih kepada orang lain gitu ya. Kok orang lain bahagia sih, kok orang lain foto-fotonya Instagramable sih. Tinggal bikin hey gitu ya. Versi storytelling kita, kehidupan kita yang bagus tuh kita yang jalanin teman-teman ya. Jadi nggak usah gusar. Tadi kenapa perlu pengenal diri? Kalau versi saya, kenapa sih perlu mengenal diri? Supaya kita enjoy ibadah sama Allah, gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak kenal diri, gelisah gitu ya. Padahal Allah tuh udah ngasih banyak ladang, banyak potensi, banyak kesempatan, tapi kita ngelihatnya kemana gitu ya. Bukan ke bagian yang dikasih ke kita, gitu. Next. Oke, ini ada cuplikan. Saya bersyukur banget mengenal yang namanya talent mapping. Kadang kita ngerasa kayak Suaranya masuk nggak? Masuk tadi. Oh, udah masuk ya. Suara videonya udah ya? Sudah di play sekarang tidak ada suara. Belum ya? Ya tahulah sama diri sendiri. Masa nggak tahu? Padahal kalau ditanya lebih jauh, banyak juga yang kita nggak tahu maunya apa. Kita perlu punya self-awareness, atau kemauan, atau kemampuan buat ngelihat diri sendiri dengan jelas. Self-awareness bisa dilihat dari dua sudut pandang, internal dan eksternal. Yang internal, kita paham gimana caranya ngelihat diri kita sendiri. Nilai yang kita pegang, hobi yang beneran kita suka, hafal reaksi kita di macam-macam situasi, dan juga tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kalau yang eksternal, kita bisa kenal diri kita justru dari cara orang lain ngelihat kita. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya nggak bisa dipisahin nih dua-duanya. Apa yang kita rasa kita tahu tentang diri kita, perlu juga diakui sama orang lain. Jadi lebih valid dan lebih objektif. Saya bersyukur banget mengenal yang namanya talent mapping ya. Jadi ketika saya belajar waktu kuliah itu, usia kurang lebih 19 tahun, saya mengenal tools ini ya, saya mengenal assessment ini. Dan bagi saya ini membantu banget ya. Banyak orang di luar sana bilang bahwa kalau kita pengen sukses, konon katanya kita harus fokus sama kekuatan kita. Ya, muncul pertanyaan, dari mana kita tahu kekuatan kita? Itu muncul pertanyaan seperti itu. Dan di talent mapping, kita akan menemukan itu. Ternyata kekuatan kita adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau misalkan kita berbisnis, bagi teman-teman pengusaha nih ya, penting banget mengetahui hal ini. Gitu ya. Sun Tzu pernah bilang bahwa kalau kita pengen menang di atas pertempuran, ya, seorang strategi perang, bahwa kita harus mengenal kekuatan kita dan kita harus tahu kelemahan kita juga. Ya, agar apa? Agar seimbang. Pada akhirnya kita harus fokus ke kekuatannya dan kita bisa menutupi kelemahan kita dengan hadirnya orang yang akan menemani kita, membersamai kita. Di talent mapping saya menemukan ini. Ambil contoh, salah satu kekuatan saya adalah kompetisi. Ya, bagaimana kalau saya terjun, maka akan terus gila-gilaan sampai bisa menang dan menang. Gitu ya. Sayangnya saya punya kelemahan yang sangat luar biasa, gitu ya, yang mungkin orang tidak lihat. Kelemahan saya adalah di bagian adaptasi, di relasi, ya, di harmoni. Itu adalah kelemahan terkecil saya, dalam artian kelemahan yang paling berada di urutan terbawah, ya. Dan saya bersyukur ketika saya tahu ini, saya bertemu dengan orang yang memang bisa menutupi kelemahan saya tersebut. Katakan namanya adalah Mas Mirza,
Dulu adalah orang yang memang membersamai saya sampai sekarang di bisnis saya, gitu ya. 3 kelemahan saya adalah 3 kekuatan dia. Masalahnya adalah kita tidak akan pernah tahu apa kekuatan kita, tidak akan pernah tahu kelemahan kita kalau kita tidak mengikuti talent mapping ini. Dan saya bersyukur saya mengetahui ini sejak usia 19 tahun. Dan sekarang usia saya 27 tahun, saya bisa jalankan bisnis dengan sangat mudah, ya, membuka bisnis dan segala macam. Karena secara fondasi, secara dasar saya sudah selesai. Dalam artian, saya tahu kekuatan saya tahu kelemahan saya tahu siapa yang harus saya rekrut, saya tahu siapa yang harus saya butuhkan di dalam tim, dan seterusnya. Maka saran saya teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman pengen tahu hal-hal detail tentang kekuatan, kelemahan, bakat terpendam, potensi yang sangat luar biasa, minat dan seterusnya, silakan join di talent mapping ini. Oke, gitu ya. Nah, saya mau share teman-teman keywordnya. Jadi ada berapa? Keywordnya tadi ada 1. Self awareness. Nah, oke. Nah, teman-teman, jadi perjalanannya itu sebenarnya panjang ya, teman-teman. Kalau kata guru saya, kita tuh mengenal itu usia balik itu dari usia berapa. Nah, usia balik itu kita udah tahu nih, baik buruk gitu ya. Ini boleh, ini enggak gitu ya. Kemudian proses sampai merdeka gitu ya. Merdeka kita bisa memaksimalkan potensi kita, alias waktu kita belajar, waktu kita latihan itu sampai usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun itu teman-teman sudah bisa bekerja di ranah publik bebas gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang Dinar gitu ya, Dinar bikin bisnis ini, oh ternyata Dinar tuh lagi belajar bisnis gitu ya, lagi ngabisin jatah gagalnya, karena targetnya nanti goals-nya adalah di 40 tahun ini bisa autopilot gitu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman, pertama mungkin ini akan jadi perjalanan yang sangat panjang dan semuanya memiliki perjalanan rahasia masing-masing gitu ya. Perjalanan rahasia Dinar mungkin akan berbeda dengan perjalanan rahasia Teh Tiara. Ada keyword yang namanya rahasia. Jadi pasti ada naik turun gitu ya. Terjatuh, bangkit lagi, lari lagi, jatuh, bangkit, lari lagi, dan itu biasa gitu ya. Dan kita memang harus dilatih, biasakan memang kita tuh berproses di sana ditemani dengan sabar syukur. Nah, kalau pembelajaran ini bisa berproses pertama karena ada apa? Kemauan. Kalau nggak ada kemauan, itu nggak akan ada proses. Jadi pertama teman-teman punya mau dulu. Silakan teman-teman mau bergerak kemana. Nah, perjalanan self-awareness ini berawal dari kemauan. Kemudian teman-teman tahu kekuatan dan kelemahannya apa. Proses mengetahui kekuatan dan kelemahannya apa itu panjang juga gitu ya. Ada yang melalui berorganisasi gitu ya. Ada yang melalui ini ya. Ada yang melalui ada yang melalui berkomunitas gitu ya. Teh ternyata saya waktu berkomunitas, waktu berorganisasi, saya sukanya ngurusin duit, budgeting. Saya suka banget bikin acara. Saya suka banget nulis rundown. Saya suka banget kalau misalnya acaranya itu tepat sesuai waktunya. Saya suka teh di bagian acara, saya suka melihat dari sudut pandang helikopter. Saya suka bagian yang mengkritisi, saya suka bagian nge-MC-nya teh ternyata, saya suka bagian jadi PJLO pemateri. Nah, itu didapat dari banyak aktivitas. Jadi, PR-nya mungkin teman-teman mengetahui kekuatan dan kelemahannya adalah mengikuti banyak aktivitas. Yang masih kuliah, silakan berkontribusi di BEM, di komunitas, di organisasi eksternal, dimanapun itu. Niatnya satu, gitu ya.
mengetahui kemampuan kita di mana, mengetahui nafas panjang kita, pergerakannya tuh di mana. Dan kalau kita udah tahu itu, oh nanti kita kelihatan mana yang bisa jadi jam terbang, mana yang bisa dimonetize gitu ya. Jadi bisnis dan jadi hobi yang menghasilkan, gitu kan ya. Jadi earn itu tadi. Nah, setelah itu di komunitas itu paling gampang gitu ya. Kita netral karena kita niatnya adalah untuk mengetahui potensi diri kita gitu ya. Di organisasi, di komunitas itu kita netral. Pokoknya kita tuh mengetahui potensi diri kita karena itu adalah hal yang paling murah ya menurut saya gitu ya. Dapat ilmunya iya, dapat latihannya iya, ketimbang kita ikut tes-tes mahal gitu ya. Ikut tes-tes mahal dan konsultasi mahal banget. Sekarang tuh mahal banget gitu ya. Nah, jadi kita latihanlah di sana gitu ya. Kita ketemu guru secara natural gitu ya, entah itu partner bekerja kita ketika di komunitas itu, entah itu atasan kita gitu ya, ketua kita gitu. Nah, kita dapat feedback, dapat masukan, dapat kritik yang itu jadi membangun diri kita gitu ya. Jadi pernah suatu hari saya tuh ikut organisasi dan apa ya? Ternyata anggota saya itu adalah orang-orang yang memang komendernya bagus gitu ya. Komendernya bagus itu berarti leadership-nya bagus gitu ya. Jadi suatu hari anggota saya tuh bilang, Teh Dinar tuh diktator banget deh gitu kan. Hah gitu kan. Dulu tuh sampai dibilang diktator tuh kayaknya aduh nyeredet banget ya gitu ya. Aduh gue dibilang diktator deh gitu ya. Dan ternyata setelah saya konsultasikan dengan senior saya lagi, itu bagus. Kamunya bosi, anggota lo juga bosi, coba dikasih peran yang sama. Jadi enaknya ketika kita punya anggota yang dia vokal juga gitu ya, leadership-nya bagus, kita kasih ruang gitu ya. Jadi kalau kita tahu kalau saling tahu gitu ya kelebihannya masing-masing, dia tahu kelebihan kita, ternyata si Teh Dinar ini meskipun diktator gitu ya, mereka tuh yang ikut aja gitu. Mereka bilang, oh saya diktator gitu ya, saya bosi gitu ya, tapi mereka ngikut aja gitu ya di dalam organisasi itu gitu ya. Dan ternyata ketika mereka dikasih ruang, ternyata saya bisa mendelegasikan, coba bayangkan, saya delegasikan tugas-tugas saya dan saya tugasnya semakin ringan. Jadi di kampus itu saya megang apa ya, ngospek gitu ya, kalau dibilang ngospek di himpunan gitu ya, di himpunan kimia yang Masya Allah banget gitu ya, alumninya tuh harus dipegang juga. Pokoknya banyak banget dulu tuh ya, itu yang paling ekstrim kalau di jurusan saya dulu gitu ya. Dan anggota saya juga Masya Allah gitu ya, ternyata mereka itu komander semua gitu ya, suka konfrontasi, pemberani, leadership kayak gitu-gitu. Dan itu memang daripada jadi konflik internal, kita tahu nih bakat anggota kita, ya udah yuk bagi bagi yuk semuanya jadi front leader gitu kan. Jadi saya bisa ngurusin yang lain, coba bayangin. Jadi organisasi saya jalan, saya delegasikan tentu dengan kepercayaan dan SOP yang jelas gitu ya. Saya masih bisa bikin less private, coba bayangin, malah bikin bisnis yang lain gitu kan. Jadi teman-teman, itulah enaknya ketika kita tahu potensi kita apa dan potensi orang sekitar kita gitu ya. Dan sangat apa ya, sangat murah banget gitu ya kita belajar di organisasi ketika kita open minded ya gitu ya, terbuka dengan kritik dan saran, terbuka di sekitar kita masukan gitu ya. Sampai ada masukan apa lagi ya yang nah, dulu mungkin bahasanya diktator gitu ya, tapi setelah sekarang mungkin teman-teman ketemu kelas-kelas seni leadership gitu ya, seni memimpin, seni menginfluencer gitu ya, itu akan beda lagi gitu ya bahasanya gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap orang itu pasti belajar, setiap orang pasti bertumbuh gitu ya, dan temukan kelas-kelas berikutnya, teman-teman berikutnya, guru-guru berikutnya. Jadi semua orang bisa improve gitu ya. Untuk teman-teman yang hari ini mengenal dirinya, oh saat ini saya segini ya terima aja, oke gue kayak gini hari ini gitu ya. Next gitu ya, besok gitu ya, aku akan belajar apa gitu ya. Dan setelah belajar teman-teman bagikan. Karena ya orang lain tidak akan merasakan hasil belajar kita gitu ya, hasil kita ditempa gitu ya, Dinar sudah berubah, apapun itu, Dinar sudah diimprov atau teman-teman sudah improvisasi, udah naik scale up, supaya dirasakan orang lain, bagikan gitu ya, atau kontribusi di tempat lain, kontribusi di tempat baru, kontribusi di tempat itu dengan diri yang baru, kayak gitu ya. Jadi tugas kita adalah belajar,
praktekkan ya, cari ilmunya, perbaiki akhlaknya, cari ilmunya, perbaiki akhlaknya, terus seperti itu. Jadi mengenal diri ini adalah proses setitik yang selanjutnya teman-teman belajar lagi gitu ya, kontribusi lagi gitu ya. Dan yang paling saya ingat sekali gitu ya, yang paling berpengaruh itu adalah punya adik binaan gitu ya teman-teman, punya adik binaan, punya kelompok yang lagi diurus gitu ya, jadi pembina sesuatu lah gitu, itu yang membuat kita terus bertumbuh gitu ya, karena kita membagikan ilmu dan kita juga jadi dapat ilmu lagi gitu ya, adik-adik kita tuh butuh ilmu sesuatu ini loh lewat kita gitu ya, jadi perantara ilmu itu, dan itu benar-benar jadi tahap akselerasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah banyak latihan, setelah banyak ketemu orang, silahkan teman-teman melakukan tes gitu ya, penelusuran bakat supaya tahu kekuatan dan kelemahannya gitu ya. Penelusuran bakat ini Kak Dinar boleh melalui apapun gitu ya, yang apa ya namanya, mungkin ada yang pakai tes psikologi gitu ya, tapi saya pakai tes talent mapping ini karena lebih detail dan bahasanya, dan tahu gitu ya, next aku mau ngapain, harus diwadahi gimana gitu ya, kalau misalnya berpartner harus dengan yang seperti apa gitu ya, kemudian nanti kalau partner aku seperti ini, apa yang harus saya lakukan gitu ya, untuk meng-scale up-nya lagi gitu ya, gitu. Karena mungkin kalau di role model saya gitu ya, oh Masya Allah ya, Hadijah itu ternyata selain sebagai pendamping, dia itu sebagai motivator gitu ya buat suaminya gitu ya. Bukan hanya motivator, bahkan dia itu sebagai investor gitu ya. Jadi apa yang Hadijah punya gitu ya, diurusin lagi gitu ya sama suaminya, diinvestkan ya gitu ya semua hartanya gitu ya untuk suaminya gitu ya, seperti itu. Bahkan bukan hanya menginvestasi materi dunia aja gitu ya, bahkan Khadijah tuh bilang kalau misalnya tulang belulangku bisa dipakai buat dakwah, pakai aja gitu kan, itu udah investasi akhirat gitu ya, Masya Allah kayak gitu. Nah, penelusuran bakat dan kepribadian ini berfungsi untuk teman-teman menambah hasanah gitu ya, membahasakan diri kita tadi. Kadang kita tuh bingung deh, kita tuh kayak gimana gitu. Nah, bahasa-bahasa di psikologi positif ini gitu ya, penelusuran bakat dan kepribadian ini, jadi tuh membangun kita gitu ya, setelah si Teh Dinar ini dikatain diktator lah, bosi lah gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, di bahasa bakat ini ternyata Teh Dinar ini adalah sosok komender gitu ya, dia punya bakat yang nggak semua orang bisa, misal gitu ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya gitu ya. Jadi ada banyak yang memang merasa nggak enak gitu ya teman-teman, ngasih perintah ke orang gitu ya. Tolong ya gitu ya, beresin ini gitu. Aduh aku nggak enak gitu kan, ada ya gitu. Nah sosok komender ini adalah orang-orang yang kalau ngasih perintah, ngasih apa ya, minta pertolongan itu ya enak-enak aja gitu kan, nagih hasilnya enak-enak aja, gimana sih ini hasilnya gitu kan. Ada orang yang nggak enak tuh minta tolong gitu, oh ternyata mungkin itu bahasa talent mappingnya, bahasa komendernya adalah gelap gitu ya, lemah, yang perlu dibarengi dengan komender yang kuat gitu, supaya apa, supaya ketika mereka punya goals itu bisa dicapai bersama gitu kan. Nah terus juga melalui pengalaman sehari-hari. Nah, selanjutnya ya tahap mengenal diri ini. Jadi ketika kita sedang mengenal diri, memang perlu refleksi gitu ya. Bangun tidur, mau tidur gitu ya. Mau tidur, kita refleksi, hari ini kita habis ngapain ya, aduh ternyata aku tuh lelah banget gitu ya kalau ketemu orang gitu ya, aduh aku tuh ternyata lelah banget ya kalau ketemu orang yang apa namanya, dibilangin tapi susah ngerti gitu ya, ternyata daya sabar aku tipis ya gitu, oh tapi ternyata aku tuh semangat banget loh kalau disuruh belanja, disuruh negosiasi gitu ya, oh berarti itu cocok tuh gitu ya, kalau misalnya di bagian bisnis dia nyari supplier, dia yang bagian negosiasi di atas gitu ya, yang jualannya orang lain, karena lelah banget deh gitu ya kalau misalnya nawarin gitu kan, kayak gitu, beda-beda. Nah, itu di pengalaman sehari-hari. It's okay teman-teman mau jalan-jalan di pasar seharian, ngamatin gimana nih orang tuh menawarnya gitu ya. Wah gimana ya itu ya, jadi si emang-emang yang berat-berat itu kayaknya kalau nguli-nguli gitu aku nggak kuat, nggak apa-apa gitu ya. Jadi
saya juga mengalami itu gitu ya, perjalanan di pasar beberapa hari kita amatin aja gitu ya. Terus perjalanan kita misalnya kemana aja, ke kampus, pokoknya kita mengalami perjalanan, kita amati sekitar kita gitu ya. Kita keluar rumah tanpa tujuan, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Kita nanti apa ya? Insya Allah gitu ya, selama perjalanan kita akan menemukan pembelajarannya, kita akan menemukan hikmahnya. Yang penting kalau merasa teman-teman udah, aduh aku kayaknya depresi, aduh aku kayaknya apa namanya lagi nggak oke deh, jangan diem di rumah gitu ya, karena kesendirian, kesepian itu bisa membuat kita overthinking ke hal-hal yang ternyata nggak semenyeramkan itu guys gitu ya. Keluar rumah, amati kehidupan sekitar, kemudian kira-kira apa sih yang bisa kita kontribusikan. Nah itu membuat kita bersyukur gitu ya. Jadi ketika kita keluar rumah, ngelihat orang, make a friend, temenan, aku bisa nggak bantu apa ya gitu ya gitu. Komunikasikan itu, jadi bersyukur teman-temannya kita tuh, jadi apapun ternyata aku tuh berarti ya di kehidupan orang lain gitu, sekalipun itu yang tidak kenal gitu ya teman-teman. Kalaupun nanti teman-teman ke orang yang kenal gitu ya, seperlunya kalau misalnya kita bisa kontribusi ya kontribusi, kalau misalnya ternyata mereka menolak, kita cari yang lain, dunia ini luas ya teman-teman. Jadi silahkan jangan jangan mentafakuri lama-lama apa ya, kesendirian, kesepian di rumah, di kamar gitu ya. Keluar rumah gitu ya teman-teman, keluar rumah, make a friend, lihat sekitar, tulis gitu teman-teman ya. Dapat hikmah hari ini apa, teman-teman disenyumin siapa, dibantu siapa, ternyata pas keluar rumah teman-teman bannya bocor. Oh Masya Allah, Alhamdulillah kita punya kekuatan, tenaga mendorong motor kita gitu ya. Ternyata kita punya potensi gitu ya dalam diri kita gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk diam lama-lama di rumah gitu ya. Kalaupun udah punya anak gimana ya, sama anak jalan-jalan keluar gitu ya. Jangan sampai banyak diam di rumah malah jadi bisikan-bisikan setan itu merasuk gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya diam di rumah tapi teman-teman produktif gitu ya, bikin kelas online, terus teman-teman jualan online gitu ya, boleh gitu ya di rumah, tapi teman-teman mengundang orang lain untuk belajar di rumah teman-teman, jadi rumahnya cerah, ceria gitu ya, produktif, itu boleh ya. Tapi kalau untuk memupuk puk-puk-puk gitu ya, memupuk kesepian, enggak ya, silahkan teman-teman. Sayang sekali itu waktu terus berjalan, waktu terus apa ya, ya terus berjalan gitu ya, dan Allah nanti meminta pertanggungjawaban atas setiap nafas yang telah kita hirup gitu ya, kayak gitu. Jadi ini gitu ya perjalanan rahasianya, proses mengenal diri tadi gitu ya, kita sudah tahu kekuatan kita apa gitu ya, senangnya di mana, happy-nya di mana gitu ya. Kemudian kita menerima diri kita, oke alhamdulillah gitu ya, dan yakin Allah itu ngasih rezeki ke setiap hambanya, ngasih jalan suksesnya, ngasih jalan syukur yang banyak banget gitu ya. Kemudian kita olah potensi dan faktor pendukung sekitar kita. Faktor pendukung itu termasuk kalau saya bilang ya skill, bukan ya, potensi orang tua kita, potensi adik kakak kita, potensi orang sekitar kita, itu adalah faktor pendukung. Karena kita bisa berkolaborasi. Jadi perjalanan mengenal diri ini bukan hanya perjalanan diri kita sendiri saja, tapi kita juga mengenal siapa yang Allah titipkan pada kita. Tidak sama orang tuanya Kak Alifah sama orang tuanya Dinar. Pasti ada hikmahnya ya nggak sih? Gitu ya. Mereka orang tua punya mimpi yang bisa jadi Allah itu nitipin kita ke orang tua supaya mungkin mimpi kita berkolaborasi dengan mimpi orang tua. Gitu ya. Dan Masya Allah gitu ya. Itu akselerasi banget gitu ya. Pasca pandemi. Jadi saya buka food court itu 2017. Itu Masya Allah gitu ya. Awalnya memang
saya jurusan kimia gitu ya, orang tua saya juga kimia gitu, ayah saya ibu rumah tangga. Mungkin orang tua saya sukanya pengennya saya jadi PNS aja gitu ya, sama gitu kayak orang tua saya. Tapi ternyata enggak gitu ya, saya enggak suka hal-hal yang monoton gitu ya. Saya buka food court deh gitu. Ternyata pas buka food court, ya mohon doanya ya, hari ini saya mulai buka lagi gitu ya. Sebelum pandemi itu dari 2017 itu 1 bulan itu 40 juta gitu ya. Itu awal-awal coba nyobain guys gitu ya. Wow gitu ya. Sampai orang tua luluh hatinya gitu ya. Kita komunikasi terus. Pak ternyata ya kalau misalnya jualan tuh segini gitu ya. Karena orang tua itu khawatir anaknya itu ya pasti ada ya kekhawatiran anaknya gitu ya. Kekhawatiran orang tua ke anaknya, pengennya anaknya itu aman gitu ya, pengennya anaknya tuh selamat, gak capek-capek gitu ya. Nah, ternyata di buka usaha ini setelah komunikasi gitu ya, apa namanya, dengan perhitungan dan sebagainya, ini loh hasilnya gitu ya. Oh iya, orang tua di situ percaya lulu. Ternyata setelah 3 tahun ya, 2020 pandemik itu di stop gitu. Guys, stop pandemik gitu. Coba bayangin, itu kan harus pivot ya teman-teman. Pivot bisnisnya kemana nih? Energi yang sudah kita punya itu tidak boleh berkurang. Kita alirkan ke bentuk lain. Akhirnya kan sebelumnya memang saya sudah sertifikasi, talent mapping dan sebagainya. Kemudian saya pivot ke semuanya online gitu ya. Bikin kelas-kelas online dan itu luar biasa. Allah ya yang punya rezeki ya, makanya kita harus cari gitu ya. Bagaimana membuka pintu-pintu rezekinya Allah itu gitu ya. Omsetnya berubah nggak teh gitu ya. Tabungan saya nggak berkurang guys, coba bayangkan gitu ya. Apa sih gitu ya yang bisa kita cari gitu ya dari sana, kita cari hikmahnya gitu. Terus kemudian di tahun pandemik itu, sebelumnya itu untungnya saya sudah mengikuti training namanya self awareness gitu ya. 2 tahun sebelum pandemik itu saya ikut training self awareness, itu emang lumayan gitu ya. 3 bulan. Tapi teman-teman itu worth it banget gitu ya. Teman-teman bisa cobain juga. Itu di Bandung, offline. Pesertanya itu kebanyakan usia milenial juga gitu ya. Nah, kita itu dilatih buat berkomitmen dengan diri kita sendiri sebelum berkomitmen dengan orang lain. Kemudian di sana itu setelah kita tahu potensi minat bakat kita kan ya, kita perlu latihan gitu. Nah, untungnya kita punya coach teman-teman. Jadi guru itu sangat membantu. Nah, saat perjalanan rahasia ini gitu ya, di training itu saya di-challenge buat memperbaiki hubungan dengan orang tua gitu ya. Sudah sedekat apa gitu ya. Nah, di sana itu kita jadi mengenal orang tua tuh selama 3 bulan itu sampai mungkin hari ini ya gitu ya, sampai hari ini di mana teman-teman tahu kan ya 5 bahasa cinta itu kayak word affirmation, terus kayak memberikan hadiah gitu ya, memberikan pelayanan gitu. Nah, terus juga si 5 bahasa cinta itu kita praktekkan tuh ke orang tua setiap hari gitu ya. Dinar itu yang awalnya komander banget gitu ya, gengsi gitu kan. Gengsi banget gitu ya. Itu kita latihan tuh selama 3 bulan tuh setiap pagi bilang ke bapak misalnya, bapak tok 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 gitu ya. Apa? Kata bapaknya tuh, I love you, terus kabur gitu ya. Itu selama pandemik gitu ya. Selama pandemik 2020, wah alhamdulillah gitu ya, berhasil melalui itu semua sampai akhirnya kita berkomunikasi lagi gitu ya. Itu salah satunya faktor pendukung ya teman-teman, ridho orang tua sampai akhirnya berkomunikasi lagi. Ternyata orang tua tuh sedang mencarikan suami saat itu ya buat dinar gitu. Dan saat pandemik itu gitu ya untungnya. Jadi doa orang tua, doa keluarga, Masya Allah gitu ya. Dari gengsi-gengsinya itu ternyata kita beresin dulu tuh komunikasi kita, rasa sayang kita dengan orang tua tuh harus dikomunikasikan gitu ya. Dan Masya Allah gitu teman-teman, proses menikahnya tuh oh iya ya singkat ternyata Masya Allah. Dan itulah kita ternyata apa ya, menganalisis, mengobservasi faktor pendukung tuh kita kembali ke rumah gitu ya teman-teman. Kemudian kita punya segala potensi yang Allah berikan termasuk orang tua, adik-adik kita gitu ya. Dan sekarang mungkin ditambah suami, ditambah anak. Bagaimana menjadikan segala potensi ini jadi
yuk ini titipan dari Allah loh, supaya kamu tuh nambah energinya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita juga jadi tahu cara manage waktu kita, mengembangkan diri kita, cari tahu gitu ya. Kemudian tentukan aktivitas latihannya, bikin jadwal gitu ya. Kalau teman-teman orang yang jadwalnya rigid gitu ya, seneng dikasih jadwal, pasti ini oke. Kalau misalnya teman-teman yang ternyata nggak suka terjadwal, spontan orangnya gitu ya, mungkin ini butuh partner ya, butuh partner, misalnya berdua, jadi saling laporan. Aku selesai loh ngerjain tadi agenda pagi kayak gitu ya. Kemudian komitmen terus kayak gitu, jarak latihannya adalah 7 hari, 21 hari, 40 hari itu udah minimal. Kalau misalnya keganggu 1 hari aja, mulai dari nol lagi. Jadi jangan sampai berhenti, praktek terus sama diri kita sendiri dan jadi habit gitu ya. Termasuk juga itu yang saya terapkan di food court dapur Sugema itu gitu. Ini udah tadi ya. Oke, udah diceritain. Dan agama itu berkeadilan. Kalau bukan seorang pengajar atau da'iyah misalnya, atau mubaligh misalnya, atau ustadz naik lagi ke levelnya alim, faqih, ya kita tidak punya kewajiban seperti kewajiban-kewajiban yang melekat kepada mereka. Ya cukup dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, kita share. Dengan share itu selesai, tuntas, terangkat beban kita di sini. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah telah titipkan kepada kita. Punya kemampuan untuk men-share dengan tulisan, teruskan kepada anak dengan bahasa ibu. Sederhana itu sebetulnya. Ya, kita tidak dituntut melebihi batas yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi jangan membebani sesuatu yang tidak Allah bebankan. Ya, kebanyakan manusia pusing dan stres itu melampaui sesuatu dari apa yang telah Allah tetapkan. Maka kenali diri kita masing-masing. Kalau sudah kenal, kita mengerti bagaimana menjalani kehidupan. Gitu. Ya, ternyata ya sederhana gitu ya. Kita analisis lagi rumah kita, ada potensi apa sih gitu ya. Kemudian kita bikin goal. Kalau misalnya teman-teman hari ini belum punya goals, silahkan dibuat goals kesehatan gitu ya. Mau berat badan berapa, mau makanan sayur sehari berapa, minum berapa, itu bikin. Goals amalan yaumiyah, goals kesehatan tadi, goals keuangan, mau umroh misalnya, mau umroh sekeluarga harus dapat 100 juta. Oh, berarti arah pergerakan kita ke sana gitu ya. Bikin goals dunia akhiratnya, silahkan dibuat goalsnya, kemudian cari partner-partnernya gitu ya. Sampai mungkin ketika kita sudah punya goals, mungkin yang belum menikah hari ini, insya Allah nanti dipertemukan dengan partner, dengan partner atau suami, pasangan yang bisa membersamai kita menuju goals-goals kita gitu ya. Jadi buat apa sih Teh kekuatan dan kelemahan kita? Buat apa sih kita kenal diri kita? Buat apa sih memaksimalkan potensi diri kita? Supaya kita mencapai goals kita itu, goals dunia akhirat kita, gitu ya. Detail, teman-teman, gitu ya, goals-nya. Goals-nya detail. Keuangan itu kalau misalnya mau 100 juta, mau ngapain aja, buat apa aja, 100 juta dalam sebulan kah? Atau kalau misalnya mau bikin sekolah untuk siapa, berapa muridnya, gurunya berapa, sampai nanti kita keukur. Kalau kita butuh skill leadership, kita butuh skill leadership-nya itu meleader 100 orang, atau meleader 10 pegawai, atau meleader 50 pegawai, kayak gitu ya. Jadi goals-nya detail, ada bahasan tersendiri kalau goals ya, namanya SMART ya, SMART gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek juga, kemudian cari partner-partnernya gitu ya. Nanti ketika kita bertemu partner di jalan, ya misalnya ketemu Teh Dinar atau ada guru yang lain atau Teh Tiara, silakan gitu ya. Bisa dia itu sebagai pelengkap kita atau bisa jadi penguat kita. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu ya. Bisa sebagai pembelajaran gitu ya. Ternyata teman-teman ya gitu ya, banyak sekali hikmah gitu ya. Ingat goals-nya apa gitu ya. Jadi apapun itu nanti selama perjalanan yang kita dapatkan, ingat goals-nya apa, kita punya potensi dan kekuatan yang ada dalam diri kita punya keluarga kita gitu ya. Kemudian terus saja berproses dan berjalan gitu ya, sampai nanti dipanggil sama Allah, tugas kita selesai di muka bumi gitu paling. Cukup ya, sampai sini kita diskusi. Terima kasih banyak. Kembali ke Teh Tiara.
Baik, makasih banyak Teh Dinar. Tadi pas Teh Dinar sharing session jadi ikut refleksi juga sih sama saya Teh. Jadi mungkin nanti terinspirasi juga nanti kalau tim-tim IMAH nih kita catat nih gimana kelebihan, kekurangan dan seterusnya. Soalnya kita memang bekerja sama tapi memang tidak eh, memparafrase lah istilahnya kekuatan-kekuatan dari setiap anggota. Nah, kalau misalnya kita lebih tahu berarti kita akan lebih semangat dan bahagia gitu ya Teh. Karena Betul. bekerja dengan kelebihan kita. Masya Allah. Tuh, baik. Kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang bertanya, boleh langsung raise hand, bisa ngobrol langsung dengan Teh Dinar. Sekarang kita waktunya masih ada sekitar 30 menit. Boleh ya? Silakan bertanya. Boleh, mau seputar yang lain juga boleh. Yang lain juga boleh. Ada yang sudah tes, misalnya mau bertanya, cara bacanya juga boleh, silahkan. Ah, saya sebenarnya sudah pernah sekilas ya sambil nunggu teman-teman yang Iya. bertanya. Saya sebenarnya sudah pernah tes talent mapping itu Teh Dinar. Dan itu tuh taunya pada saat kuliah S1, akhir kuliah S1 karena mengikuti suatu komunitas gitu, ibu profesional, mungkin ada teman-teman yang tahu. Nah, dari situ gitu. Kemudian semakin ke sini saya lebih terarah sih setelah tahu itu gitu. Kemudian akan lebih senang ketika teman-teman yang lain juga lebih tahu. Makanya kita adakanlah sharing session ini gitu. Kalau boleh tahu Teh, misal ada teman-teman yang mau gitu talent mapping di Teh Dinar, mungkin ada, boleh dong Teh di-sharing gitu seputar talent mapping yang Teh Dinar punya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau asesmen, ada dua ya. Ada yang SC30 mungkin ya, sama yang apa namanya, yang full assessment gitu ya. Kalau yang full assessment, nanti teman-teman bisa kontak aja, nanti langsung DM di akun IG-nya Talent Mapping Talk. Misalnya teman-teman IMAH mau apa Instagram ya. Ntar dulu saya share. Untuk yang Talent Mapping Talk ini ya, teman. Nah, ini boleh mau assessment gitu ya. Bisa DM aja ya ke sini atau ke akun saya boleh gitu ya. Ini bisa kita temenan. Di sini kalau di akun saya nano-nano isinya ada apa aja ya. Maksudnya cerita-cerita sehari-hari, pembelajaran sehari-hari. Di akun IG saya, ya langsung ke sini aja ya, ke DM. Ini nih ke link ini ada nomor WA-nya gitu. Untuk full assessment. Nah, kalau full assessment itu isinya kayak gimana sih, Teh Dinar? Sebentar, saya kayaknya udah pernah posting ya. Kalau isi full assessment ini, kalau sedetail apa sih Teh gitu ya? Kalau si talent mapping ini yang full assessment ini, mana ya? Bentar, saya udah pernah taruh hasil assessmentnya di sini juga supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya, ini punya suami saya. Kita analisis. Ini contohnya ya. Mungkin teman-teman kalau yang sudah punya tes dan mau dibacain di sini boleh ya, silahkan. Nah, teman-teman nanti kita bakal hasil asesmennya itu kita bakal dapat 34 bakat. Nah, nanti 34 bakat itu ada 1 sampai 10 itu yang paling kuat. Nah, di sini paling kuat. Tadi yang Tete bilang komen itu mana ini nih yang nomor 6 gitu ya. Yang di sini natural boshi lalalala gitu ya. Nah, teman-teman satu terus nanti yang nggak perlu dilihat atau teman-teman nggak usah risau kalau misalnya dia di urutan 27 ke bawah gitu ya sampai 34 itu nggak usah risau karena kita cukup fokus di kekuatan aja gitu ya. Karena yang 27 ke bawah itu bisa nanti kita delegasikan ke orang lain atau ke partner hidup kita.
Di sini misalnya Dinar sukanya belajar gitu ya, terus cari ilmunya, cari gurunya gitu ya. Nah, adaptasinya tinggi. Maksudnya adaptasinya tinggi, suka dengan situasi yang cepat berubah gitu ya. Bosen, monoton, oh pantesan nggak mau jadi PNS gitu kan. Terus suka melihat masa depan nih, kira-kira masa depan kita bisa dibangun dari sekarang tuh, mulai dari hal yang seperti apa gitu kan. Nah, eh, Dinar ini bergerak berdasarkan why gitu ya. Di sini ada responsibility. Jadi tadi kalau kata Teh Tiara tadi di perkenalan pertama, Dapur Sugema itu memberdayakan ibu-ibu sekitar. Iya, karena kalau nggak memberdayakan ibu-ibu sekitar, ngapain Dapur Sugema ada gitu. Jadi ada why-nya, ada responsibility di sana gitu ya. Calon mak milenial ini hadir buat apa? Buat pembelajaran pembekalan menikah gitu ya. Karena apa? Karena menikah itu berat gitu kan. Makanya perlu ada penguatan individu gitu ya. Penguatan bagaimana taat pada pasangan, bagaimana jadi teladan seorang ibu. Makanya calon milenialnya hadir kayak gitu. Itu ada di mana sisi responsibility-nya yang muncul kayak gitu. Terus Teh kenapa bisa banyak? Karena idenya banyak gitu ya. Kalau idenya muncul gak dieksekusi, itu bisa jadi sakit gigi. Jadi kalau misalnya nggak ya eksekusi, ya taruh aja biar tim yang eksekusi gitu ya. Nah, dan fokusnya di mana? Di developer. Jadi gimana nih ya desainnya gitu ya, atau pengembangan bisnisnya kayak gitu, atau pengembangan networknya kayak gitu. Kita fokus di sini misalnya gitu. Terus teman-teman gimana? Teh ternyata aku nggak ada bakat buat komen. Jangan salah, setiap bakat itu sangat dibutuhkan untuk mencapai goal gitu ya. Jadi untuk mencapai goal tertentu kalau bekerja sama itu akan semakin cepat gitu ya. Bukan semakin cepat saja, efektif, karena waktu kita nggak banyak, energi kita terbatas gitu ya, kayak gitu. Nah, ini suami saya yang saling melengkapi itu bagian belief itu orangnya apa ya? Volunteer abis lah gitu ya. Volunteer abis tuh dia tuh bekerja tanpa harus dibayar kayak gitu. Itu orang-orang belief. Nah, suami saya tuh di sini empatinya tinggi, dan ada di sini nomor 7 kalau nggak salah, dia analisisnya tinggi. Analisisnya tinggi tuh dia perhitungannya tinggi. Kalau saya orang otak kanan. Kalau misalnya bahasa bahasa biasanya boros gitu ya. Ya udah yuk promosi. Nah, kalau suami saya yang ngerem misalnya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi seru ya. Terus ada teman saya juga namanya Lulu gitu ya. Ini Lulu tuh fotografer. Dia memilih untuk sekolah fotografi gitu ya. Beberapa kali dia keluar masuk kuliah gitu ya. Mungkin tadi ada beberapa teman yang bilang, Teh saya nggak cocok jurusan ini gitu ya. Lulu ini lebih parah lagi, maksudnya dia udah masuk kuliah terus dia keluar gitu ya. Dia ngerasa nggak cocok, dia keluar gitu, sampai dia tuh di tahun keempat yang harusnya sudah lulus dia baru masuk gitu ya, kuliah secara serius gitu ya teman-teman. Dan nggak apa-apa gitu ya, karena itu perjalanan rahasia masing-masing gitu ya. Tapi kalau kata Allah apa gimana? Kalau kita udah masuk, belajar istiqomah gitu ya, dirasa-rasain. Tapi kalau nggak kuat banget, ya itu ya, banyak jalan ibadahnya gitu ya. Intinya harus sering dikomunikasikan dengan orang tua, karena ridho orang tua itu bikin kita akselerasi gitu ya. Akselerasi bikin kita maju lebih cepat. Nah, orang-orang maximizer ini, Lulu tuh orang-orang maximizer itu adalah orang-orang yang punya standar tinggi gitu ya. Jadi nggak apa-apa orang yang punya standar tinggi. Jangan membuat kita nggak pede, bukan, tapi Pak, jadikan dia partner supaya setiap karya yang kita keluarkan itu berstandar tinggi gitu ya. Kayak gitu, orang-orang yang perfeksionis kayak gitu. Tapi orang-orang perfeksionis ini dia akan susah untuk gerak sendiri, karena mau gerak kan nunggu perfect gitu ya. Mau gerak nunggu perfect, jadi nggak gerak-gerak. Jadi mereka juga butuh partner gitu ya, orang-orang maximizer ini. Kayak gitu. Dan
Orang-orang kompetitif tuh ada guys gitu. Kalau misalnya ternyata Dinar tuh nggak suka kompetitif, ya biarin aja gitu ya. Rumput tetangga hijau ya biarin aja. Tapi ternyata ada yang macam Lulu nih gitu ya. Dia suka banget ngelihat rumput tetangga hijau, tapi jadi motivasi buat dirinya sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya gue bisa nih, gue bisa gitu ya. Dan setiap orang itu panggilannya berbeda gitu ya. Jadi ya mungkin ada orang yang bilang nggak usah ngeliat rumput tetangga, tapi ternyata itu bisa jadi motivasi buat orang-orang tertentu yang punya bakat kompetitifnya tinggi. Kang Dewa, Eka Prayoga, kompetitifnya tinggi gitu kan. Jadi mereka itu seneng kalau punya kompetitor. Jadi kalau kita nggak sefrekuensi ya nggak akan dilirik lah gitu ya. Karena mereka nyarinya yang maximizer juga, yang kualitas standar tinggi, kemudian yang kompetitif. Dan itu ada gitu. Kalau misalnya kita tahu celahnya untuk goals kita bisa dia jadi partner, lamar aja jadi partner kita gitu. Kayak gitu, termasuk ya Khadijah gitu ya. Khadijah itu tahu Nabi Muhammad itu orangnya baik, kompeten, berpotensi, lamar aja gitu kan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya lewat orang ketiga aman lah gitu. Silahkan ada yang angkat tangan ya. Iya, tadi ada yang angkat tangan. Teh Irnanti Wahyurini, silahkan boleh bertanya langsung. Yang lain juga boleh angkat tangan ya, kalau mau bertanya. Boleh? Teh Irnanti dulu. Assalamualaikum, Teh Irna silahkan. Assalamualaikum Teh, salam kenal. Salam kenal. Dari mana Teh? Dari Bima NTB. Oh, Masya Allah. Silahkan Teh. Oke, baik, izin bertanya ya Teh. Jadi kalau semisal kita nih, saya ataupun teman-teman lain itu masih belum mengenal diri saya sepenuhnya mungkin ya, atau belum bisa mengenal potensi saya seperti apa. Nah, itu kan mungkin salah satu yang dijelasin sama Teteh tadi itu ada kita mulai menerima diri kita, kemudian diakhiri dengan kita berpraktik gitu ya, melakukan praktik gitu ya Teh. Nah, kalau semisal kata Teteh, kita kalau semisal nggak bisa sendiri itu kan bisa mencari pendamping. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kira-kira mungkin pendamping tuh lebih ke mungkin mentor gitu ya. Nah, kalau misal menurut Teteh itu bagaimana sih cara kita itu untuk mendapatkan mentor-mentor seperti itu, kemudian karakter mentornya itu yang seperti apa. Nah, terakhir itu mungkin menurut Teteh itu sepenting apa sih ketika kita itu bertumbuh dengan didampingi oleh mentor-mentor yang kita pilih itu. Oke. Cukup segitu Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teh Tiara di IMA ada mentornya nggak Teh? Belum, kita masih sama-sama karena baru Teh Dinar. Oh iya. Oke. Nah, iya Teh Irna. Jadi gimana Teh kita ketemu mentornya gitu ya. Kalau ketemu mentornya bisa, misalnya ikut program yang ada fasilitatornya, atau misalnya orang yang buka yuk siapa yang mau jadi adik mentor saya gitu ya. Karena kalau teman-teman seusia saya itu kan kita memang sudah di-challenge ya. Yuk pada punya adik mentor gitu. Supaya apa? Supaya kita juga bisa belajar bareng. Karena yang sudah terjadi dan jadi pengalaman ketika kita punya adik binaan, kita terakselerasi juga gitu ya. Gitu. Jadi kita punya mentor dan kita punya adik binaan. Jadi ke atas dan ke bawah itu ada gitu ya, ada lingkaran. Nah, kalau misalnya tadi cari programnya gitu ya, terus cari mentor yang seperti apa? Cari mentor yang Teh Irna tahu, Teh Irna tuh goalnya tuh mau kemana? Teh Irna tuh goalsnya tuh mau jadi pembisnis, misal, atau wirausaha, atau entrepreneur, atau sosiopreneur, atau apalagi pengajar, atau apa? Goalsnya Teh Irna apa nih Teh? Boleh tanya nggak? Boleh Teh di-share Teh goals-nya Teh Irna nih. Pengen jadi apa? Atau pengen ngapain? Kebayang deh nanti masa depan aku tuh mau jadi penulis, atau aku tuh mau apa gitu. Kalau untuk sekarang tuh lebih ini sih Teh, lebih apa ya? Lebih banyak mungkin karena mungkin sekarang saya mengambil jurusan keperawatan gitu ya Teh, jadi lebih ke arah membantu masyarakat gitu untuk menjadi lebih sehat atau ya menjaga kesehatan tubuh gitu Teh. Oke. Nah, berarti nurse gitu kan.
Cari, misalnya Teh Irna cari nurse yang memang dia itu bisa berkontribusi di masyarakat. Siapa sih gitu. Jadi Teh Irna bisa search gitu. Saya punya teman namanya Aina. Dia nurse juga gitu ya. Dia tuh apa ya, sudah punya anak juga, sama mengalami turun naik kehidupan gitu ya, baru punya anak 1. Dia juga punya mentor gitu, dan dia sekarang sedang membuat apa ya, rumah konseling ya, rumah konselor menyusui gitu ya, dari kayak gitu. Nah, dia juga maksudnya dalam perjalanan mengenal diri Teh Irna. Jadi silahkan Teh Irna cari role model nurse yang seperti apa sih yang mau Teh Irna jadikan dalam diri kita gitu ya. Kemudian cari orangnya. Nah, ketika kita cari, bisa kita lamar langsung gitu ya. Teh, kalau misalnya dia membuka. Tapi kalau misalnya ternyata dia tidak membuka, bisa kita pantau. Apa aja sih kegiatan yang diikutin, gimana sih kehidupan sehari-harinya, apa sih amalan yaumiyahnya gitu kan. Oh, latihannya apa sih gitu ya. Terus sosialnya gimana ya, hubungan sama orang tuanya kayak gimana. Nah, itu semua bisa kita praktekkan ke kehidupan kita, bisa enggak. Oh, ternyata enggak sesuai dengan keluarga kita ya bagian yang ini. Jadi enggak semua plek ketiplek, enggak. Kita bisa nyaring, kita punya kontrol diri itu gitu ya. Nah, kita ambil tuh misalnya sisi karirnya aja deh gitu ya dari beliau. Nah, oke, kita ambil tuh sisi karirnya. Kita tanya-tanya kalau misalnya kita ada kesulitan gitu ya. Jadi apa sih efektifnya tadi ya, pertanyaan berikutnya, apa sih efektifnya mentor bagi kita gitu ya. Efektifnya guru atau mentor buat kita itu jadi lebih cepat perjalanannya gitu ya. Jadi ada pandangan lain, ada nasihat lain ya gitu ya. Mungkin jadi kita nggak ngalamin gagal 2 kali kali ya gitu ya, karena guru kita pernah gagal gitu ya, terus gimana cara kalaupun kita gagal tapi guru kita pernah mengatasi kegagalannya gitu ya. Jadi nggak down tuh nggak seorang diri gitu ya. Sama yang kayak saya rasain gitu ya kemarin pas pandemik gitu ya, gimana bangkit lagi terus dibersamai sama mentor-mentor itu gitu ya. Terus bersamai sama coach kita gitu ya. Jadi cuaca yang baik tuh kita kayak gimana gitu ya. Wah itu enak gak sih Teh punya mentor, enak gak sih Teh punya guru? Ya nggak enak. Ya nggak enak lah gitu. Kalau enak ya nggak akan diemong, nggak akan dicariin, nggak akan ditagih hasilnya kayak gimana. Tapi kalau punya guru kita bakal ditagih prosesnya. Kita bakal ditagih, ayo udah belajar apa, ayo udah berproses apa, gitu kan. Nggak enak ya, nggak enak, tapi kita pasti berproses. Jadi kita ketemu guru pasti bakal nambah hafalan, bener gak? Kita ketemu guru pasti, aduh aku harus tahajud gitu ya. Awalnya sih kepaksa, tapi lama-lama jadi terbiasa, jadi kebutuhan gitu. Itu enaknya. Kalau teman-teman sudah terbiasa ngatur diri sendiri tanpa guru itu good banget, keren banget. Jadi nanti teman-teman sudah biasa ya gitu. Ke anak sendiri, udah biasa ke adik-adik binaan sendiri gitu. Itu namanya pembiasaan gitu ya. Dan itu kalau kita dapat mentor yang misalnya jadi menguji kesabaran, ya mungkin itu yang Allah kasih, kita disuruh sabar. Kalau misalnya kita dapat mentor yang memang kita harus apa ya namanya, proaktif, kitanya ternyata nggak ditagih Teh, aku yang harus laporan. Oh mungkin itu Allah yang nyuruh kita latihan itu supaya nanti ketika berkeluarga ada hikmahnya loh. Ternyata latihan selama ini kita sebelum menikah tuh selalu ada hikmahnya gitu Teh. Oke, baik Teh. Terima kasih Teh sudah sangat jelas penjelasannya. Iya. Banyak insya Allah nanti Teh, karena tentukan dulu goals-nya apa, nanti insya Allah ketemukan dengan orang-orang berikutnya. Terima kasih Teh. Oke, semoga terjawab ya Teh Etna. Next kita ke penanya selanjutnya, boleh Teh Nur Rashidah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. terima kasih kepada Kak Tiara, Teh Dinar yang memberikan saya kesempatan. Senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman IMAH. Ini saya baru pertama kali sih untuk join. Dan perkenalkan, saya Nur Rashidah, aslinya di Bima juga, Nusa Tenggara Barat, tapi sekarang sedang kuliah di UIN Jakarta.
Saya izin bertanya kepada Teh Dinar. Tadi Tete tuh menjelaskan kalau kita ingin mengenal diri kita harus be yourself atau menjadi diri kita sendiri. Tapi saya pernah di satu kondisi, saya menjadi diri saya sendiri, tapi saya tidak diterima dengan baik di lingkungan itu. Jadi saya tidak bisa berkembang, tidak bisa grow, pokoknya tidak bisa percaya diri lagi gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang harus kita lakukan untuk meyakinkan diri kita bahwa kita tuh berharga loh sebenarnya, kita tuh hebat loh sebenarnya, dan apakah semua omongan orang tentang kita itu harus kita dengarkan, atau ada kriteria-kriteria omongan seperti apa sih yang memang harus kita jadikan refleksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi? Terima kasih, Teteh. Oke, Teh Nur langsung jawab ya, Teh Tiara ya. Oke, Boleh, silakan. bagus banget pertanyaannya ya. Aku pernah jadi diri sendiri, tapi aku ditolak gitu ya. Ya, mungkin mungkin bukan tempat kita gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang pembelajaran lain gitu ya. Sebelum kita ditolak, apa sih yang kita dapat pelajaran dari tempat itu? Ayo gitu ya. Apa gitu ya. Jangan sampai kita nggak dapat apa-apa gitu ya untuk pembelajaran diri kita gitu ya. Atau mungkin memang ada yang kita itu harus ngerem sesuatu dari diri kita gitu ya. Gitu. Jadi ada gas rem, ada gas dan rem. Di saya gitu ya. Di satu tempat, misalnya di dapur Sugema, saya bisa ngegas komander saya, ya kan? Tapi di calon milenial, di komunitas, saya nggak bisa ngegas komander saya, gitu. Saya nggak bisa jadi diktator di calon milenial, karena sifatnya sharing, dan perempuan semua, bisa baper dong, gitu. Ya kan? Nah, itu ada namanya kontrol diri. Jadi kita bisa ngegas, bisa ngerem diri kita sendiri, karena kita tahu diri kita, gitu. Kita be yourself, dan kita bisa ngontrol diri kita. Kita bisa ngegas ide-ide kita di komunitas, di calon milenial kan gitu. Tapi kita bisa ngerem ide-ide kita di dapur Sugema. Kalau ada ide menu baru gitu ya. Kasihan kokinya. Kok ada lagi menu baru sih? Kok ada lagi menu baru yang ini aja belum laku gitu kan. Kita rem dulu gitu kan. Jadi kita bisa ngegas dan ngerem diri kita sendiri gitu ya Teh. Nah, terus gimana sih Teh supaya kita tuh ngerasa berharga di tempat itu? Lihat, amati, observasi, tempat itu butuh kita tuh yang seperti yang mana? Oh, kayaknya tempat itu tuh butuh kita yang ceria. Jadi aja diri kita ceria dulu. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tempat itu butuh kita yang on time. Jadi diri kita yang on time, bikin orang lain on time. Gitu. Ya, jadi kita akan ngerasa berharga karena oke, kita bisa jadi yang ceria di sana. Bisa kita switch on di tempat lain? Bisa gitu ya. Kayak gitu. Terus tadi pertanyaan terakhirnya apa ya? Perasaan tadi ada 3. Yang belum kejawab apa Teh Nur? Yang itu, bagaimana, apakah semua omongan orang itu harus kita dengar, atau omongan seperti apa yang bisa kita jadikan refleksi diri? Oke. Omongan orang lain itu apa harus kita dengar? Yang tidak memberdayakan diri kita jangan. Ya. Tapi kalau kita udah siap menjadikan omongan yang tidak memberdayakan diri itu menjadi motivasi kita untuk melesat, itu boleh. Gitu ya. Kita tahu diri kita payahnya seperti apa. Ya. Kita itu kan payah Teh Nur gitu ya. Perempuan tuh payah, udah bangun tinggi-tinggi, dirubuhinnya mudah banget, bener kan? Gitu ya. Malang banget ya gitu. Kayak gitu. Itu kalau Dinar tuh kayak gitu loh ke diri sendiri. Kamu payah banget gitu ya. Kalau kita udah tahu kita lagi kuat ngadepin semenyakitkan apapun perkataan orang lain, kita kuat nih, kita lagi kuat mode on gitu ya. Oke, hadapi aja jadi motivasi. Tapi kalau kita lagi payah, lagi lemah, lagi malang, jangan didengerin. Maaf ya, waktu aku cukup sebentar. Jadi kalau ngurusin yang kayak gitu-gitu buat jadi diri aku patah berantah gitu ya. Aduh, waktunya malah jadinya nggak produktif deh gitu. Kalau teman-teman udah kuat, udah siap, hadapi gitu. Ya, jadi yang tahu diri kita sendiri. Kalau lagi payah ya udah jangan dengerin. Tapi kalau udah siap, udah kuat,
bisa jadi motivasi, kitanya udah bisa ngambil alih, kitanya lagi ada dalam kontrol diri, gas gitu. Itu bisa jadi motivasi nih buat aku, boleh dipikirin, boleh dibenahin. Tapi kalau misalnya kita lagi produktif, pokoknya jangan dulu didengerin deh gitu. Nanti kalau udah beres, kita udah siap nerima masukan, boleh didengerin. Dengan tadi kondisinya, kalau itu bisa membangun kita, kita masukin ke otak. Kalau nggak bisa membangun kita, nyahkan, gitu, hempaskan. Karena kita yang punya kendali atas diri kita sendiri, ya, gitu. Masya Allah. Makasih Teh Nur. Kayaknya yang lain juga berapi-api nih mendengar penjelasan dari Teh Dinar. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, Teh Fanya. Silakan. Silakan. Bismillah. Tadi udah perkenalkan diri ya Teh? Iya. Mungkin pertanyaannya agak sedikit melenceng dari temanya, nggak apa-apa Teh? Boleh, silakan. Jadi dari awal nyimak semuanya itu tuh luar biasa, jadi bikin makin bersemangat nih Teh untuk mengoptimalkan potensi. Masya Allah. Terus pertanyaannya Teh, misalnya kalau kita ini udah punya, misalnya ada suatu hal yang pengen dikerjain nih, contohnya aku tuh ternyata gemarnya menulis, jadi ada keinginan untuk menulis nih, terus punya jadwal tiap hari bikin tulisan berapa paragraf atau apa. Nah, bagaimana sih Teh cara biar konsisten untuk melakukan sesuatu? Oke. Terus pertanyaan Satu. keduanya, bisa jadi menurutku untuk diri sendiri, kenapa belum bisa mengenali diri sendiri, belum bisa mengoptimalkan potensi diri, mungkin bisa jadi karena tidak ada rasa kebersyukuran pada diri. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana sih caranya kita supaya kita itu mampu menghargai, meyakini kapasitas rezeki yang Allah beri. Jadi rasanya tuh kurang aja gitu rasanya Teh. Kayak lihat orang, kok orang ini bisa ya sekali baca buku tuh langsung ngerti, sedangkan aku itu harus bacanya bolak-balik dulu. Jadi ada rasa kayak apa ya, mungkin iri atau bagaimana Teh. Jadi kayak jadinya ya udah deh, kayaknya aku nggak bisa ada di ranah seperti ini. Akhirnya mengerdilkan diri lah Teh jadinya gitu. Jadi nggak bersemangat lagi. Ya, mungkin itu aja Teh. Terima kasih. Oke. Supaya komitmen. Supaya komitmen, bikin reward dan punishment gitu ya. Pokoknya tadi, kalau 7 hari komitmen, bisa masuk ke level 21 hari. Kalau 21 hari komitmen, bisa masuk ke level 40 hari, sampai 3 bulan. Nah, tapi kalau bisa dalam 7 hari itu, enggak 1 hari nih teman-teman, enggak nulis 1 hari misalnya, 1 paragraf enggak nulis di 1 hari, ulangi lagi dari 1, dari hari ke 1. Jadi itu udah kayak gitu pembangunan habit itu. Termasuk kalau dalam 40 hari ada gagal 1 hari, ulangi lagi dari pertama. Karena sesuatu yang dibangun dari nol, sesuatu yang dibangun secara konsisten itu bisa membangun ya personal branding gitu ya. Terus gimana ya tadi biar konsisten lagi setelah reward dan punishment gitu ya. Kalau bukan kamu yang menjalankan mimpimu sendiri, siapa lagi gitu ya. Nggak ada ya, mana mau Dinar nulis buat Fanya. Ya, nggak akan jadi buku pertama terus Fanya gitu kan. Gitu. Tulis goals-nya, mau launching bukunya kapan, bulan apa. Gitu ya. Jadi bikin misalnya akun media sosial, teman-temannya tahu lingkaran, misalnya lingkaran IMA tahu bahwa Fanya nanti 2023 bulan April akan launching buku, amin gitu ya. Dan teman-teman di IMA tuh nagih, ayo Fanya mana tulisan hari ini, ayo Fanya mana tulisan hari ini gitu ya. Jadi kita bikin lingkarannya itu di komunitas gitu ya, lingkaran produktifnya kita bikin di komunitas. Kemudian tadi supaya kita enggak enggak ngiler dengan orang lain gitu ya, tetap bersyukur dengan hari ini kita. Syukuri apapun yang terjadi di hari ini kita gitu ya. Dan tadi bikin goals-nya setiap hari gitu ya. Syukur itu kita yang bikin ya gitu ya. Dan kalau misalnya kita berhasil mensyukuri 1 hari itu gitu ya, perkara ya Allah terima kasih ya hari ini aku bangun subuh nikmat sekali, ya Allah terima kasih ya hari ini aku sholat subuhnya bisa berdoa khusyuk sekali,
perkara seperti itu aja, teman-teman, disyukuri, ditulis, oh ternyata nanti kata Allah dikasih nikmat-nikmat di momen-momen yang lainnya, gitu. Ya, jadi hal-hal kecil, nggak harus besar yang disyukuri. Dari hal-hal yang kecil terus, nanti kita dapat hal-hal yang besar mungkin kita proses gitu ya. Dari yang kecil dulu kita syukuri, kita istiqomahi gitu ya, sehingga nanti jadi besar kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kok orang lain baca buku segitu bisa langsung ngerti gitu. Nah, itu bisa jadi motivasi gitu ya buat Fanya. Jadi nanti ketika baca buku, apa ya yang aku dapatkan? Hikmah membaca buku hari ini. Bikinlah di story-nya. Khusus perjalanan Fanya, bukan gerakan orang lain. Wah, Fanya konsisten ya bikin hikmah buku hari ini gitu. Bukan orang lain, tapi jadi karakteristik Fanya. Nggak ada temen kok yang bikin, kan biasanya ada temen ya, yang hari ini saling tag kayak gitu kan, belajar apa. Enggak, ini tentang Fanya. Fanya dapat apa belajar hari ini, gitu. Ya, ini bukan tentang orang lain gitu ya, gitu. Sekarang semuanya hari ini tentang Fanya, tentang orang tua Fanya, tentang adik kakak Fanya, semuanya gitu ya. Jadi bukan tentang orang lain. Oke, kemarin-kemarin aku udah ya belajar dari orang lain, udah ya ngamatin orang lainnya. Hari ini aku mau mengamati diri aku sendiri, belajar dengan diri aku sendiri, berpartner dengan diri aku sendiri, gitu. Bikinlah itu portofolionya di IG, jurnal syukur hari ini, hikmah baca buku hari ini. Silahkan, karena itu perjalanan rahasia masing-masing. Dan mungkin teman-teman Fanya tuh bertanya, kok Fanya bisa konsisten kayak gitu ya? Karena ya itu, kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Ada saatnya kita harus nge-mute story orang gitu ya. Ada saatnya kita harus berhenti melihat kehidupan orang lain. Karena apa? Karena kita punya prioritas hidup kita sendiri gitu. Jadi normal ya kita nge-hide, nge-mute, nge-unfollow orang lain. Normal karena kita belum kuat. Tapi kalau kita sudah kuat dengan diri kita sendiri, kuat berpartner dengan diri kita sendiri, oke, boleh gitu orang lain gitu. Atau kita punya ruang khusus sosmednya, khusus tadi ya, mentor-mentor kita, role model kita follow. Buat apa? Buat membangun diri. Kan tadi ya, kita tuh payah, kita tuh malang gitu ya. Kita tuh mau mengenal diri, potensi diri aja perjalanan yang sangat panjang. Terdistrak oleh orang lain yang sedang bertumbuh juga gitu kan. Husnuzon dong, orang lain juga lagi bertumbuh ya gitu kan. Orang lain juga lagi susah payah loh gitu ya. Baca buku, konsisten. Mereka juga sedang dalam perjalanan rahasia mereka gitu. Kita husnuzon. Oke, kita juga gitu. Makanya kita punya ruang khusus, punya sosmed khusus, itu boleh gitu ya. Itu paling Teh Fanya, Teh Tiara silakan. Makasih banyak. Semoga menjawab ya Teh Fanya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oh ya, apakah di Teh Dinar masuk pertanyaan via chat atau bagaimana Teh? Coba kita lihat. Dari Henny, iya ya. Sedang belum bisa bertanya langsung. Oke. Boleh saya bacakan? Boleh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jazakillahu khair materi yang sebelumnya Teh Dina sampaikan. Saya ingin bertanya, saya ibu rumah tangga yang tiap harinya di rumah aja sambil mengurus anak. Akhir-akhir ini saya merasa butuh teman untuk sekedar sharing hal-hal kecil secara offline. Tapi saya belum berkesempatan untuk hal tersebut karena tinggalnya di daerah yang sangat tertutup dari jangkauan orang-orang luar. Sehingga makin hari saya merasa makin sepi gitu. Pun untuk melakukan aktivitas online, saya cukup kesulitan untuk fokus karena bertabrakan dengan jadwal anak saya yang bangun. Apakah ada cara atau alternatif lain agar saya merasa enjoy dengan daily routine yang saya jalani tiap hari dan agar tidak merasa jenuh gitu Teh karena tidak punya teman offline. Jazakillahu khairan kasihan. Silakan Teh Dinar. Oke, Masya Allah. Barakallah ya Teh Heni, sudah punya anak gitu ya, mengurus anak, masuk ke tahap fitrah berikutnya gitu ya. Di sana tuh nggak ada teman offline gitu ya. Suami gimana Teh? Bisa berkomunikasi, bisa bercerita gitu ya.
Pertama memang kita bercerita dulu ya sama Allah gitu ya. Boleh diceritain kalau ya Allah aku pengen punya teman gitu ya, offline gitu ya. Terus kalau misalnya online, teman-teman online untuk sekedar bercerita sebenarnya sekarang banyak ya. Grup emak-emak yang bahas MPASI, yang bahas perkembangan anak sebenarnya ada. Cuman ya berinteraksi juga beresiko ya kalau menurut saya. Kecuali kita punya goals gitu ya tadi. Tevanya ya, ketika kita punya tadi yang kalau kita bahas Tevanya, kita punya goals mau jadi penulis. Jadi kita berinteraksinya Oke, jadi kita berinteraksinya ada goals-nya gitu ya. Tapi kalau kita berinteraksi hanya sekedar ngobrol ke sana kemari, ngalor ngidul gitu ya, curhat gitu ya. Takutnya bahkan itu beresiko ya, apalagi kalau ibu-ibu mah ya apa namanya? Bisa jadi gosip lalalala gitu ya. Nah, mungkin untuk Teh Heni PR-nya adalah bikin goal. Teh Heni bersama anak mau berkarya apa ya gitu ya. Mungkin sekarang bisa dengerin kajian sambil nulis, mau pengen punya teman offline, boleh nggak teman offline-nya teman ngaji gitu ya. Jadi, oh iya sekarang goals-nya adalah cari teman ngaji offline gitu ya di sekitar Teteh. Teh aku susah keluar rumah, semoga nanti punya temennya yang bisa ngejemput Teteh gitu ya. Kan pengen offline ya jemput ke majelis ilmu gitu ya. Pulang bareng gitu. Kayak gitu. Jadi bisa. Soalnya yang saya alami kayak gitu Teh gitu ya hari ini gitu ya. Karena suami saya lagi di Aussie, kita LDM baru sebulan ya. Saya juga adaptasi lagi, Masya Allah ya. Jadi hidup mah dari adaptasi ke adaptasi berikutnya gitu ya. 2 tahun kemarin kita digantungkan, ya saling bergantung gitu ya dengan suami gitu ya. Sekarang harus belajar LDM kayak gitu. Jadi dari adaptasi ke adaptasi berikutnya kemudian Allah kirim tuh teman-teman yang jemput untuk main jauh-jauh misalnya dari Tangerang. Dinar main yuk gitu kan. Nggak akrab-akrab banget sih, cuman ya mungkin Allah tahu butuh main gitu ya. Dari mana gitu ya. Jadi teman-teman yang jemput ngajak main, nganterin lagi balik gitu ke rumah, sama punya anak juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi Teh Heni tenang. Bicarakan sama Allah. Mungkin kalau bisa komunikasi online, nggak harus kelas online karena tadi bentrok dengan ngurusin anak ya. Bisa mungkin grup WA online gitu itu banyak. Ada grup yang saya ikutin, cuman ini rada kesehatan gitu ya. Nggak inget ya, kita punya kontrol diri gitu ya. Meskipun kita masuk ke suatu grup, boleh dimasukin ke hati, boleh enggak gitu ya. Jadi tetap kita punya kontrol diri gitu ya. Jadi saya juga ikut grup namanya Book Cerita Yuk gitu ya. Ada di Instagram teman-teman, kalau misalnya punya anak boleh cek ya. Nah, di sana tuh grupnya rame banget, emak-emak seumuran, baru punya anak 1 atau 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3, terus usianya juga masih pada kecil-kecil. Nah, di sana tuh banyak yang cerita gitu ya, jenuhnya ngurus anak, anak susah dikasih makan gitu ya. Pokoknya kan kita butuh teman cerita ya. Suami kerja pagi pulang malam, nggak ada support system gitu ya. Apalagi yang tinggal di mertua gitu ya. Terus apa namanya? Banyak lah ya gitu ya. Contoh-contoh yang harus kita oh ya Allah gitu ya. Orang lain juga sedang dalam perjuangan gitu ya. Jadi merasa ada teman gitu kayak gitu. Jadi kita butuh cerita ya di sana aja. Misalnya bisa ngedrop di sana gitu ya. Tapi ya jangan berekspektasi orang lain gimana menjawabnya gimana gitu karena ekspektasi itu awal mula dari kecewa gitu ya. Jadi pun nanti kalau misalnya kita butuh teman, jangan berekspektasi teman kita itu bakal gimana-gimana ke kita, takutnya malah jadi bumerang gitu ya. Tadi makanya kita punya goals bersilaturahim itu gitu ya. Kita berkontribusi membantu dia atau memang kita butuh partner buat tadi menuntut ilmu bersama kayak gitu ya. Jadi kalau saya baca lagi untuk pertanyaannya silahkan gitu ya optimalkan segala kesempatan yang sekarang ada. Misalnya Teteh mau apa namanya ikut grup kecil-kecilan, grup online dulu karena tadi ya offline-nya sekedar offline-nya terbatas, tertutup gitu ya. Kemudian di tengah ketertutupan itu itulah saatnya Teteh untuk berkarya gitu ya.
bikin apapun itu, karena kalau udah rame kita kan jadinya ngurusinnya orang ya, relationship gitu. Tapi kalau kita lagi sendiri tuh kayaknya enak gitu ya bikin karya, launching gitu kan. Fokus ngurusin anak, ataupun teteh butuh teman berkomunikasi, tadi saya udah share juga ya, ada grup-grup yang bisa diikutin, silahkan gitu ya. Nah ya, ikut pengajian kayak gini nih atau ikut imah ya. Ini tetehnya di Bima juga nggak gitu. Nah bisa tuh meet up, Teh Heni di meet up juga tuh kecil-kecilan gitu di Bima. Kebetulan orang Bima memang Teh. Orang Bima ya. Ya, tapi sedang tinggalnya di Jawa Barat karena ngikut suami di sana. Oh di Garut, Masya Allah. Iya. Coba Teteh cari grup ngaji deh di Garut ya, gitu supaya punya teman offline. Garutnya sebelah mana ya? Teh Heni. Oh, Bayongbong ya. Oke, nanti kalau misalnya saya ada teman, ada grup pengajian juga gitu ya. Maksudnya pengajiannya juga yang ini ya, yang bisa diikutin. Nanti saya infokan kali ya ke Teh Tiara gitu. Jadi biar punya teman offline ya, gitu. Siap-siap. Oke, makasih banyak Teh Dinar atas pencerahannya. Makasih banyak juga untuk Teh Heni. Semoga tercerahkan. Nah, kita udah di penghujung waktu, Teh Dinar. Apakah masih boleh menerima satu pertanyaan sekaligus closing statement atau bagaimana? Boleh. Boleh ya? Silakan satu terus. Oke, ini ada pertanyaan anonim Teh Dinar. Jadi saya bacakan, selama ini kebanyakan keputusan atas diri sendiri jarang mengikuti keputusan orang tua karena merasa saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri. Meskipun keputusan tersebut tetap dengan diskusi dengan orang tua. Jadi jika keputusan yang saya ambil tidak sesuai harapan, maka saya tidak menyalahkan siapapun terutama orang tua. Namun setelah saya analisa, banyak keputusan yang saya ambil tidak sesuai harapan, sehingga saya menyalahkan diri sendiri. Banyak pertanyaan seperti, kalau saja saya nurut sama orang tua, mungkin akan lebih baik, kira-kira seperti itu. Padahal banyak keputusan yang orang tua saya mau untuk saya, tidak sesuai sama hati saya. Saya tidak tahu apakah itu hanya ego, kan kekeh untuk memutuskan sendiri atau bagaimana. Kira-kira menurut Teteh, bagaimana seharusnya saya bersikap hal tersebut dan menerima segala hal yang saya putuskan sendiri. Dan apakah saya harus mengikuti arahan orang tua? Terima kasih. Oke. Masya Allah gitu ya. Kalau saran saya, apakah perlu mengikuti saran orang tua? Perlu dikomunikasikan. Karena orang tua itu salah satu walinya Allah di muka bumi. Karena ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah gitu ya. Jadi perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Perlu kita punya hubungan baik dengan orang tua gitu ya. Kalau khawatirnya ketika kita mengandalkan diri sendiri mah itu mah udah sombong ya. Jangan mengandalkan diri sendiri, kita mah nggak ada apa-apanya, kita mah payah gitu ya, kita mah nggak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah gitu ya. Jadi aduh jangan sombong, jangan merasa kuat, capek tadi ya, sakit gitu ya, malah nyalahin diri sendiri ya kan. Saya juga pernah di posisi itu gitu ya, kayak superwoman aja ya, padahal mah payah, cepet rubuh gitu. Silahkan komunikasikan sama Allah, komunikasikan ke orang tua. Masih ada orang tua, alhamdulillah ya, ada orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tua pengen apa, bahagiain. Gugu, kalau bahasa Sunda mah digugu tuh apa ya, diikuti gitu ya, mumpung masih hidup, dibahagiakan, diikutin. Banyak seorang ibu, banyak seorang orang tua juga, banyak seumuran dengan kita yang sangat menyesal ketika orang tuanya udah nggak ada gitu ya, udah nggak bisa ngebahagiain gitu ya. Bahkan doa orang tua itu kan dijabah ya, orang tua soleh gitu ya, apalagi ini orang tua kita sendiri gitu ya. Allah tuh udah ngasih jalan anak soleh gitu ya ke anaknya kita gitu ya, lewat kita gitu ya. Amalan orang tua tuh gitu ya, dengan susah payah orang tua tuh ngurusin kita gitu ya, itu walinya Allah gitu ya. Silahkan teman-teman ya bikin momen khusus, makan bareng, rapat bareng gitu ya, komunikasi gitu ya dengan orang tua
orang tua maunya apa, teman-teman maunya apa gitu ya. Karena ketika teman-teman maunya teman-teman sama dengan maunya orang tua, bisa jadi Allah mudahkan, bisa jadi Allah ridho, bisa jadi Allah eh ya ada pelajaran di sana gitu ya, teman-teman gitu. Itu ya gitu ya, jangan sampai kita jadi anak yang kurang baik dengan orang tua gitu ya. Kita challenge-nya adalah komunikasikan sebaik mungkin keinginan kita itu kepada orang tua. Ya, challenge-nya itu jangan sampai menyakiti hati orang tua gitu ya dari keinginan kita itu, karena ya bisa jadi keinginan kita juga setelah dikomunikasikan ya orang tua ridho sama kita, doain ya mah, pa gitu kan. Bisa jadi nanti oh ternyata Allah mudahkan gitu ya. Jadi jangan berkecil hati gitu ya, libatkan mumpung masih ada, bahagiakan karena setiap membahagiakan orang tua itu Masya Allah, Allah tuh membahagiakan kita dari pintu manapun gitu. Banyak keajaiban lah setelah kita membahagiakan orang tua gitu Teh Tiara. Silakan. Masya Allah, makasih banyak Teh Dinar, itu sekaligus closing statement dan refleksi ya untuk kita semua gitu, karena waktunya juga udah lewat dari waktu yang seharusnya. Kalau dari saya sendiri, terima kasih banyak kepada Teh Dinar sekali lagi atas partisipasinya, atas kehadirannya bisa mencerahkan kepada kita semua. Dan untuk teman-teman yang hadir kan IMA semuanya, mari kita bertumbuh bersama, mulai lagi, refleksi lagi, sadar bahwa kita bisa mengenal diri kita sendiri secara utuh dan kita unik, penuh potensi. Tinggal kita bagaimana mendetailkan itu dan kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Nah, sebelum menutup, mungkin kita ada sesi foto bersama sebentar ya, Teh? Ya, boleh, Nggak apa-apa ya, boleh yang lain on cam. Sebentar. Wah, banyak ya ternyata. Ayo. Kita tunggu sebentar lagi. 1 menit lagi kita tunggu. Boleh yang lain on cam. Sebagai kenang-kenangan gitu. Oh, ternyata kita pernah berkomunikasi satu sama lain dengan pemateri kita, Teh Dinar. Baik, cukup ada 2 slide. Slide pertama boleh senyumnya semua. 1, 2, 3. 1 slide lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya kita di penghujung acara. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak semuanya. Sampai berjumpa di sharing session selanjutnya. Boleh teman-teman on audionya kemudian menyapa Teh Dinar. Terima kasih banyak Teh Dinar. Semoga sehat-sehat ya Teh. Berkah juga untuk usaha dan semuanya. Teman-teman juga selamat beraktivitas kembali. Izin untuk end ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.